Aku pertama kali cinta sama olahraga itu dari SD kali ya, karena aku selalu ngerasa itu kayak satu hal yang paling aku tunggu-tunggu di pelajaran sekolah. Terus kayaknya tuh emang eh, aku emang kayak emang apa ya, kekuatannya di situ sih gitu. Terus SMP di lesin sama mama di IM di Indonesia Muda basket. Terus emang dibikin aktif terus sih, SMA ikut tim sekolahan basket. Terus kuliah mulai agak jarang, balik Putri Indonesia udah mulai olahraga lagi gitu. Jadi emang bisa dibilang dari kecil sih suka olahraga. Aku lagi suka ada satu tempat di udah lama sih, ride apa sih sebutannya, indoor cycling ya kalau kayak gitu ya. Aku suka banget karena di waktu aku yang sempit banget jadi seorang ibu, aku masih ada waktu, bisa ngisiin waktu 45 menit untuk olahraga yang hardcore banget gitu. Terus bisa cepet-cepet pulang, anak-anak belum bangun gitu. Subuh jam 6-an lah ya, setengah 6. Iya. Aku sebenarnya dari kecil aku tahu aku akan menjadi aktris gitu. Antara aku suka bohong, cek gitu. Sama aku suka banget setiap lihat iklan gitu, ngeliat film tuh aku selalu apa ya, nyoba masukin momen si aktor itu berada lah gitu. Aku coba reenact lagi gitu. Dan ternyata tuh aku suka banget kayak gitu. Dan pas mulai modeling ya suka gitu, cuman aku pokoknya harus jadi main film, aku harus main film gitu. Dan jadi sampai sekarang bisa dibilang aku emang passionnya di acting sih gitu. Selain olahraga? Iya. Oke. Aku pengen banget punya restoran sendiri sih. Karena mungkin semenjak punya anak aku suka masak. Terus kayak tuh pengen banget punya restoran yang ramah anak gitu, yang bener-bener homey banget gitu. Dulu aku sempat bikin usaha kue kan, cookies. Sempat sekarang berhenti karena dua anak kan susah. Enak loh. Iya. Jadi sekarang akhirnya aku pengen banget punya kayak diner gitu yang simple, laid back, tapi anak-anak tuh aman untuk lari-lari di situ. Pengen. Iya, aku pengen banget. Itu sampai sekarang sih masih di bucket list aku, harus bikin. Kalau dulu itu aku selalu ngerasa apa ya, nggak pernah puas sama badan. Kayak kurus saya masih bilang, aduh gendut banget ya, aku mau ke dokter kurus ah gitu deh, pokoknya nggak pernah puas gitu. Kalau sekarang aku lebih mikirnya yang penting aku kuat angkat dua anak, kalau ada apa-apa aku bisa lari bawa dua anak itu, aku kuat selamatin mereka, that's it gitu. Jadi sekarang selain aku olahraga untuk aku mungkin ngerasa lebih nyaman sama diri aku sendiri gitu, aku ngerasa kembali kuat, aku juga tahu aku bisa dan capable untuk nyelamatin anak aku kapanpun itu gitu. Pesannya adalah apa ya? Aku selalu mendapatkan me time aku itu, semua para ibu-ibu pada bilang aku nggak punya waktu me time gitu. Cuman memang sulit untuk dapetin waktu me time kecuali kamu bangun lebih pagi. Jadi bisa dibilang aku tuh suka banget kutekan misalnya, ataupun maskeran, atau jahit, atau mungkin aku suka baca buku gitu. Itu bener-bener aku sisipin di pagi hari, maupun kalau kita pengen berolahraga bener-bener di pagi hari. Jadi kalau aku pengen olahraga ya aku jadwalin misalnya 3 kali seminggu, aku bangun jam 5 gitu. Tapi kalau misalnya aduh aku pengen kutekan dulu paginya, aku pengen banget kutekan, karena ada saat kayak gitu kan, bangun 4.30 gitu. Jadi emang kita benar-benar harus disiplin sama waktu gitu. Karena aku ngerasa apa ya, kita nggak punya me time tuh pasti yang pasti itu kita nggak happy gitu. Jadi menurut aku lebih baik bangun lebih pagi, kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya lari, aku selalu lari di pagi hari tanpa ada music ataupun atau mungkin audiobook yang aku dengerin, karena aku ngerasa ketika aku lari itu aku bisa dengerin pikiran aku sendiri,
suara hati aku sendiri gitu. Jadi kadang-kadang itu sih yang aku butuhin sebagai seorang ibu, kayak zen momentnya gitu. Aku dulu pernah ngalamin momen paling apa ya, bisa dibilang paling depressing aku itu tahun 2011-12. I was in a really toxic relationship, terus aku nggak berani ninggalin banget ya. Aku berada di toxic relationship, aku nggak berani untuk keluar dari situ. Aku juga mungkin berada di titik kayak aku nggak tahu nih, aku nih mau apa, terus aku ini siapa sebenarnya gitu. Dan ternyata aku ngeberaniin diri aku sampai di titik yang kayak nih orang emang bener-bener nggak ada hal positif buat diri aku, yang akhirnya aku jadi negatif terus gitu. Akhirnya aku putusin. He was the best decision in my life. Semua orang kayak, kenapa nih, you're like the perfect couple ever gitu. Cuman aku kayak, gila, gue kayak pengen bunuh diri gue terus setiap ketemu sama dia gitu. Terus akhirnya ketika orang mungkin nangis-nangis putus, besok paginya tuh aku ngerasa kayak, wah gila, nggak ada beban sama sekali. Aku akhirnya bisa bikin decision untuk diri aku sendiri dengan penuh percaya diri gitu. Dan disitulah aku mulai akhirnya menyadari bahwa ketika kita udah menyadari ada satu yang toxic di hidup kita, segera dibuang atau yaitu dia seek help. Ketika aku berada di toxic relationship itu, orang yang aku ajak ngomong adalah tante aku yang kebetulan seorang psikolog. Dan benar-benar aku cuma bertanya kayak, tante ini abusive nggak sih, verbal, ini abusive nggak sih kalau abusive yang verbal nggak sih tante, kalau misalnya dia bilang aku bego terus setiap hari gitu. Terus dia bilang, kamu ngerasa bego nggak habis itu? Iya, itu abusive gitu. Di situ aku langsung kayak, mana? Aku langsung kayak, oke, besokannya langsung kayak kita nggak bisa. Itu pun aku, walaupun aku nggak kuat, aku tuh ngomongnya sampai ngeliat ke lantai karena aku tahu kalau ngeliat muka dia aku pasti nggak jadi gitu. Aku nggak punya courage untuk putusin dia. Akhirnya aku bodoh amat ya, aku liat ke bawah, gue nggak bisa jalan sama lo lagi gitu. Dan itu akhirnya Dia menerima tuh pada saat itu? nggak nangis. Oh, dia nggak mau? Nggak mau. Tapi kamu terus Iya, pokoknya enggak, ini kayak cuman ini doang nih masalah aku, ternyata bener gitu. Bener-bener single, kayak black hole di hidup aku cuma dia doang gitu.